obrolan liar tapi cerdas. Tempat dimana kita bahas hal-hal yang bikin mikir ya, tapi tetap asyik buat didengerin loh. Yes, dan hari ini kita bakal bahas topik yang lagi rame banget. Kayak apa ya? Kayak Naruto versus robot ninja. Yang satu penuh emosi dan perjuangan hidup, dan yang satu penuh data dan algoritma. Gak ada jantung, tapi hafal semua teori. Oke. Atau bisa juga kayak guru killer zaman SMA yang suka ngasih PR banyak ya. Terus juga versus ChatGPT yang bisa jawab soal ujian cuma dalam 3 detik sih ya, tanpa ngeluh gitu ya kalau AI mah. Bener banget. Sebelum kita mulai debat panjang soal siapa yang paling jaga, guru versus AI, kita harus tanya dulu nih ke diri sendiri. Jago itu sebenarnya apa sih? Nah, ini penting banget. Soalnya kalau kita nggak sepakat soal definisi jago, nanti debatnya malah nggak nyambung ya. Menurut aku jago itu bukan cuma soal nilai bagus, terus otak encer atau hafal banyak teori. Yap, bener banget. Jago tuh lebih luas loh. Gak cuma soal beberapa cepet kamu bisa jawab soal matematika, atau seberapa lengkap kamu bisa jelasin teori sosiologi. Oke, setuju. Buat aku, orang yang jago itu yang bisa nyelesain masalah, terus bisa bantu orang lain, terus ngerti situasi, terus juga bisa adaptasi sama perubahan. Jadi dia itu gak cuma pintar tapi juga bijak, terus responsif, terus juga gak panikan pas lagi dunia itu berubah. Iya ya, kadang kan ada tuh ya orang yang emang super jenius, tapi giliran disuruh ngajarin temennya malah makin bingung loh. Nah itu tuh artinya belum tentu jago karena dia belum bisa menyampaikan dengan cara yang bisa dimengerti orang lain. Oke, nah ini juga jadi kelebihan banyak guru ya. Mereka nggak cuma ngerti materi, tapi bisa membumikan materi itu sendiri. Dari mulai bahasa mereka itu bisa disesuaikan sama murid-muridnya, bahkan juga yang awalnya ini apaan sih, nah jadi nantinya jadi oh gitu ya maksudnya tuh, jadi dia paham. Iya. Guru kan bisa ngeliat ya dari ekspresi kita, kayak wah anak ini belum paham nih kayaknya, terus pasti langsung ganti cara jelasin. Kadang pakai analogi lucu, kadang pakai cerita kehidupan sehari-hari. Dan itu tuh butuh kepekaan loh. Oke, sementara AI, wah dia sih memang cepet banget ya kalau disuruh jelasin sesuatu kayak rumus fisika bisa dijelasin dalam 5 gaya bahasa, mungkin dari akademis banget gitu ya, sampai yang kayak stand up komedi tapi yang tetap robotik gitu. Iya. AI bisa banget sih bantu kita ngerti sesuatu. Tapi dia gak punya rasa loh. Misal nih ya, kamu lagi stres karena nilai jeblok atau dimarahin guru, terus kamu curhat ke AI. Nah, yang keluar malah jawaban kayak saya memahami bahwa Anda sedang mengalami masa sulit gitu ya. Terus juga apakah Anda ingin memberikan motivasi gitu. Atau yang lebih absurd lagi, maaf, saya tidak punya tangan untuk menepuk pundak Anda. Padahal ya, kamu tuh cuma butuh didengerin dan dikasih semangat loh. Ya manusiawi ya. Sekarang kita masuk ke segmen seru nih, seru banget malah.
kita bakal ada kekuatan antara guru versus AI. Siapa sih yang paling jago di bidang-bidang tertentu? Oke. Siapa yang pantas dapat gelar superhero pendidikan? Wih, serasa mau battle stats kayak di game RPG ya. Oke deh. Yuk kita bahas satu-satu, mulai dari jelasin konsep susah ya. Guru itu bisa kadang pakai cerita lucu juga ya. Kalau AI bisa banget, bahkan dalam banyak versi. Nah, terus kalau ngasih motivasi hidup, guru pasti real ya. Terus juga dari dalam hati. Kalau misalnya AI ya palsu dikit, terus juga sok bijak kayaknya ya. Terus kalau sabar dengar curhatan, guru kadang jadi tempat curhat siswa juga ya. Terus kalau AI ya dia bisa dengar tapi ya nggak ngerti. Terus bisa semua pelajaran, ya guru yang nggak bisa karena dia fokusnya di bidang tertentu. Terus kalau AI dia bisa jawab dari matematika terus sampai puisi lagi. Terus kalau tidur ya guru ya harus wajib karena dia biar nggak burn out gitu. Kalau AI ya nggak pernah karena dia 24 jam standby terus. Kalau paham emosi murid, ya guru ya banget bisa baca ekspresi terus juga mood. Kalau AI ya nggak ada feeling, ya cuma data doang. Terus kalau bisa negur pas murid nyontek, ya guru ya kadang bisa sambil senyum sinis. Kalau AI ya nggak bisa bedain mana niat guru, mana niat baik gitu. Terus punya pengalaman hidup. Kalau guru ya banyak, kalau AI ya dia nggak punya tuh masa kecil. Terus bisa galau. Guru mungkin apalagi pas akhir bulan ya. Kalau AI ya nggak bisa karena dia nggak punya hati ya Tuh, gitu. Kan itu kayak kamus berjalan yang bisa ngomong. Jadi kayak bisa nyambungin topik apa aja dari filsafat sampai rumus kimia. Tapi ya tetap aja gak sih, kan dia nggak punya rasa ya. Bener banget, AI itu keren banget sih emang. Cepet, terus gak capek, gak rewel, ya selalu on aja gitu. Tapi ya itu, semua ya serba logika. Terus juga gak ada sentuhan juga dari emosinya gitu. Makanya kan aku bilang guru itu kayak kompas hidup loh. Kayak bukan cuma ngarahin ke jawaban, tapi nunjukin ke arah tujuan, kayak ke nilai-nilai, ke jati diri, dan ke masa depan yang lebih jelas. AI itu murah dan instan ya. Nanya apapun langsung dapet. Tapi kamu ngerasa gak sih nyambung gitu sama jawaban dari AI-nya? Nah itu, kadang jawabannya tuh benar, tapi rasanya tuh kayak apa ya? Kayak makan mie instan, tapi tanpa bumbu gitu loh, jadinya hambar. Terus juga guru itu kayak makanan rumah ya. Mungkin nggak selalu mewah, tapi itu tuh bikin kenyang, terus juga bikin enak lah, hangat gitu ya. Wih, analoginya chef banget nih. Iya dong. Tapi jujur ya, kadang kita lebih cepet buka Google atau AI buat nyari jawaban daripada tanya guru, iya nggak sih? Benar sih, benar. Karena kan guru tuh gak bisa loh diakses jam 2 pagi saat kita tuh panik banget ngerjain tugas dadakan. Tapi guru punya satu hal yang AI nggak punya, tahu nggak? Apa tuh? Pengalaman hidup. Wah, betul sih, betul. Guru tuh ngerti loh muridnya satu persatu. Misal dia tahu si A tuh males bukan karena bodoh, tapi mungkin dia harus jaga adiknya di rumah, ya gak sih? Iya mungkin.
Terus juga AI nggak akan bisa ngerti tuh yang konteks yang kayak begitu. Mau secerdas apapun AI, ya AI nggak punya tuh yang namanya hati nurani. Iya Ya. sih, bener. Kita nih harus milih siapa dong? Guru atau AI? Lah, ngapain milih? Emangnya hidup ini lomba rebutan juara satu? Enggak lah, ini tuh bukan soal saingan, tapi kolaborasi. Iya sih, iya. Jadi guru sama AI itu bisa jalan bareng kok, ya gak sih? Ya, Guru tetap jadi pemandu utama yang ngerti muridnya satu persatu. Nah, kalau AI bisa bantu dari belakang layar, semisal kayak urusan teknis, data, merangkum materi, bikin soal, ya pokoknya gitu-gitu aja deh. oke. Bener sih, jadi guru itu nggak kehabisan tenaga buat ngurusin administrasi atau cek PR satu-satu muridnya gitu. Waktunya bisa dipakai buat ngajar yang lebih dalam, misalnya nilai hidup, akhlak, terus juga cara mikir. Cara mikirnya itu ya kritis. Tuh. Dan juga udah juga gak bisa kan pakai AI asal-asalan buat nyari jawaban doang. Kan harus tahu kapan waktunya pakai teknologi, kapan waktunya butuh ngobrol sama guru, ya gak sih? Iya. Soalnya ya AI itu secanggih apapun, ya dia nggak bakal ngerti rasanya dimarahin guru gara-gara nyontek. Tapi tetap dikasih kesempatan kedua, karena itu tuh yang bikin belajar itu jadi kerasa manusiawi. Bener. So, guru lawan AI. Duh, bukan battle royale dong. Jawaban paling masuk akal tuh guru sama AI. Baru deh itu combo maut. Iya banget sih. AI itu tuh bukan cuma alat tools, tapi guru. Guru itu jiwa dari pendidikan. Maksudnya tuh kayak soul-nya, ya gak sih? Ya. Kalau dua-duanya digabung, kita bisa ciptain generasi yang gak cuma pinter secara akademik, tapi juga ngerti nilai, punya empati, dan tahu loh gimana jadi manusia yang baik. Oke, dalam banget ya. AI itu bisa bantu kita belajar lebih cepat, terus lebih efisien. Tapi guru yang ngajarin kita justru bisa memberi makna dari belajar itu sendiri. Persis. AI bisa kasih kita data jawaban, info, tapi guru yang bisa bikin kita ngerasa kayak, oh iya ya, ini tuh penting loh dalam hidup gue gitu. Asik. Itu tuh gak tergantikan sama algoritma manapun. Oke. Dan jangan salah ya, AI juga butuh pendampingnya. Dia nggak bisa tuh jalan sendiri ya. Terus juga harus ada yang ngarahin. Nah, peran itu ya ada dari guru, terus pendidik, ya mentor, intinya mah manusia lah ya, semuanya di balik AI itu. Kan kita hidup di era kolaborasi ya, bukan era pilih salah satu. Sekarang tuh saatnya kita saling bantu. Teknologi bantu manusia, dan manusia kasih makna buat teknologi. Oke. Wah, makin puitis aja nih. Terima Sebelum Alia makin mewek ya karena terharu. Oke. Enggak lah, tapi serius. Makasih banget buat yang udah dengerin obrolan kita hari ini. Semoga bisa jadi bahan mikir atau ya minimal bahan senyum lah ya. Oke. Benar, jangan lupa follow podcast ini, kasih bintang 5, dan Kalau bisa, peluk guru kalian, bukan yang literally dipeluk ya. Bisa-bisa ditanyain loh nantinya, kamu kenapa nak? Tapi cukup kasih respect aja, bilang makasih
dan hargai perjuangan mereka. Oke deh. Sampai jumpa di episode selanjutnya di obrolan liar tapi cerdas.